Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serjal Fauzi. Saya dikirimin smartwatch terbaru dari Aulon, yaitu Aulon Watch Prime 3. Pada saat video dibuat, saya belum tahu ya smartwatch ini harganya berapa. Kalau kamu cek sendiri di official store Aulon itu gak kelihatan harganya. Mereka juga bilang untuk penjualan perdananya yaitu tanggal 25 nanti, akhir Januari. Tapi meskipun saya gak tahu harganya, tapi smartwatch ini tuh menarik. Karena menawarkan desain smartwatch klasik dan kerasa kental banget sih klasiknya. Dan tentu bukan cuma soal tampang doang. Jadi apa aja yang ditawarkan oleh Aulon di Watch Prime 3 ini? Oke, langsung aja kita bahas. Desain klasik dari smartwatch ini kerasa banget dari material yang digunakan dan juga jenis strap yang dipakai. Ada dua pilihan warna ya yang mereka tawarkan, black dan juga silver. Saya sendiri lebih suka warna silver karena kerasa lebih mewah aja sih. Tapi kalau kamu lebih suka yang lumayan misterius, tentu pilihan warna gelap cocok banget. Selain itu yang bikin kerasa kental klasiknya itu karena ada tonjolan crown di sisi kanan di bagian tengah. Kebanyakan smartwatch saat ini cuma 2 tombol dan itu pun di ujung-ujung. Jarang ngasih di tengah kayak gini. Untuk kelengkapan tombol, smartwatch ini dibekali 3 tombol navigasi di sisi kanan. Dikasih gerigi-gerigi kayak gitu biar gripnya makin mantap. Tombol atas ini fungsinya hanya untuk menyalakan dan menonaktifkan layar. Sedangkan tombol bawah ini shortcut untuk olahraga seperti biasa. Dan yang tengah ini crown aktif. Kalau kamu putar-putar di bagian watch face ini tidak terjadi apa-apa. Crownnya kerasa pageh ya, nggak kerasa ringkih lah. Dan model crownnya seperti biasa ya, ini yang ada remnya gitu. Tampilan belakangnya seperti ini, ada branding Aulon, sensor-sensor dan 2-pin pogo magnetik untuk charging. Tonjolan sensornya ini terbilang tipis. Kemudian ada bolongan mic di situ dan bolongan speakernya dekat lugnya. Ya, Aulon Watch Prime 3 udah ada fitur Bluetooth call dan seperti biasa ya, WhatsApp call untuk HP Samsung. Kaca tidak ada keterangan dia menggunakan jenis kaca apa, tapi kalau saya ketuk-ketuk ini kerasa solid kok. 2.5D, samping-sampingnya melengkung, kerasa mewah dan udah di coating oleophobic, jadi gak gampang meninggalkan bekas sidik jari juga. Oh ya, untuk sistem strap di smartwatch ini tuh dia pakai sistem quick release di ukuran 22 mm. Jadi seandainya kamu pengen lebih nyaman untuk olahraga ya, kamu bisa pakai strap rubber yang ukurannya tentu 22 mm. Karena kalau strap stainless steel kayak gini, jujur aja sih kalau untuk lari kurang nyaman. Untuk dimensi bulatnya doang ini 44,8 mm. Sedangkan lug to lugnya mencapai 51 mm. Terbilang tipis ya, kurang dari 11 mm. Dan karena pakai stainless steel ya, strapnya jadi lumayan berbobot 106 gram. Oke, ini dia Aulon Watch Prime 3 di pergelangan tangan saya 16 cm. Ini kalau ditutup ya, dia bakal mati layarnya. Resolusinya seperti ini. Responsif ya. Dan untuk strapnya ini udah saya keluarkan 4, tapi agak sedikit longgar ya masih. Karena kalau saya cabut satu lagi kurang nyaman juga. Jadi cocoknya dikurangi 4 aja sih. Untuk aplikasi penyandingan dia menggunakan GloryFit Pro. Ini udah saya cek ada juga ya untuk iOS. Jadi pengguna iPhone nggak perlu khawatir nih. GloryFit Pro ini beda dengan GloryFit biasa karena dia udah bisa share data ke Strava. Kamu tinggal masuk aja, kemudian klik konfirmasi. Kemudian silahkan login ke akun Strava kamu. Setelah berhasil login tinggal otorisasi. Ya, sudah terpasang. Untuk watch face yang ada di aplikasi GloryFit Pro gak perlu diragukan, udah ada banyak, bahkan udah mereka kategorikan kayak gini. Dan semuanya gratis. Bagi yang suka custom watch face menggunakan foto dari galeri bisa juga ya, dipilih aja yang ini. Oke, lanjut untuk display ya. Aulon Watch Prime 3 dibekali panel AMOLED. Mereka menyebutnya sih Retina display di ukuran layar 1,43 inci. Resolusinya terbilang tinggi ya, 466 x 466 pixel. Memang setelah saya perhatikan ini bagus sih, tajam. Dan karena ini udah pakai AMOLED, tentu dia udah ada fitur always on display. Kita klik di sini, kemudian pilih tampilan AOD yang kamu mau. Cuma ada 2 opsi ya. Di sini digital dan juga analog. Untuk durasi AOD-nya bisa dijadwal
atau kamu atur aja bener-bener 24 jam di sini juga bisa. Ini contoh tampilan AOD analog. Nah, kalau yang digital sedikit lebih jelas ya karena fontnya lumayan tebal. Kita masuk ke user interface, tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Di sini bagusnya kita bisa langsung atur brightness karena smartwatch ini belum ada auto brightness ya. Dan ada panggilan, kemudian rest wake bisa diaktifkan nonaktifkan di sini. Begitu juga dengan tampilan menu, bisa langsung pilih dari sini. Di paling bawah di sini ada informasi baterai dan juga konektivitas ke HP dan juga telepon. Dan swipe dari bawah untuk masuk ke notifikasi terbaru. Dia belum bisa quick reply untuk WhatsApp, tapi untuk SMS biasa udah support. Di sisi kanan kita masuk ke widget, tampilan widgetnya seperti ini dan kerasa smooth juga, gak kerasa berat di sini untuk UI-nya. Sedangkan dari sisi kiri masuk ke aplikasi baru aja kita buka atau recent apps. Tampilan aplikasi seperti ini saya lebih pilih yang daftar kayak gini karena lebih gampang dipahami. Dan untuk pengaturan yang tersedia di smartwatch langsung itu lumayan lengkap. Ini cakep sih. Seperti kita bisa custom tombol bawah ini, shortcutnya mau ke aplikasi apa terserah. Kunci penutup bahkan mode hemat daya juga ada. Kita masuk ke pengetesan heart rate sensor dan juga SPO2. Heart rate sensor di smartwatch ini bisa aktif all day, bisa kamu lihat di sini sepanjang hari aktif ya. Oke, 69, di sini 71, 72 naik. Di sini masih 69 ternyata. Oh, naik 71. Naik masih di 7, oh naik juga 73 ya. Begitu juga dengan SPO2, pengukur kadar oksigen dalam darah. Secara default dia aktif all day. Kalau kamu kurang suka, pengen lebih awet baterai, bisa dinonaktifkan di aplikasi Glorifit Pro. Tunggu sampai smartwatch-nya bergetar, itu tanda penghitungan final ya. Oke, 96%, di sini 99%. Untuk fitur kesehatan kebugaran lain seperti tekanan darah, tidur, latihan pernapasan, stress level, bahkan untuk wanita di sini juga sudah tersedia. Dan beberapa fitur yang perlu saya mention di sini, smartwatch ini udah ada kompas. Yap, ini dia kompasnya dan berjalan dengan baik. Ya, itu barat. Kalkulator basic sudah tersedia. Dan ada remote kamera yang masih pakai kamera bawaan dari Glorifit Pro ini ya. Dia langsung ke trigger gitu. Langsung kebuka ke kamera. Sayangnya di sini gak bisa diatur ya. Jadi harus wajib gitu pakai timer gitu. Dan ada juga voice assistant yang terhubung ke Google Assistant di HP kita. Untuk kebutuhan olahraga, Aolon Watch Prime 3 dibekali 100 mode olahraga. Which is itu banyak banget, jadi udah sangat lengkap. Tapi sayangnya belum built-in GPS. Jadi kalau kamu pengen dapat akurasi jarak, ya harus bawa HP. Nebeng ke GPS yang ada di HP. Tapi menariknya yang jarang saya temukan itu dia udah ada smart recognition. Biasanya di smartwatch mahal tuh, tapi di sini udah ada. Meskipun nggak semua olahraga dan itu wajar ya. Smartwatch mahal juga nggak semua olahraga bisa smart recognition. Dan untuk olahraganya kita bisa set goal di sini. Seperti biasa, by time, kalori, dan juga jarak. Dan bagusnya Aolon Watch Prime 3 ini, kalau kita mau olahraga pakai GPS HP, bisa langsung dari smartwatch-nya, langsung terkoneksi ke GPS. Nggak perlu atur-atur dulu dari HP. Kemudian untuk UI ketika olahraga lari seperti ini, ada jam, kemudian waktu olahraga, jarak yang ditempuh, running pace, detak jantung, stride, kalori yang terbakar, cadence, dan juga langkah. Terbilang lengkap ini mah. Oke, itu dia review saya untuk Aolon Watch Prime 3. Bagi kamu yang pengen punya smartwatch dengan fitur segudangnya, tapi tampilannya pengen tetap klasik, Aolon Watch Prime 3 ini bakalan cocok banget. Nanti kalau barangnya udah resmi dijual di Indonesia, tanggal 25 Januari bakal saya taruh di kolom deskripsi dan juga di YouTube Shopping. Jadi pastikan kamu klik lewat itu ya untuk ngebantu perkembangan channel ini. Oke, Rizal Basri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.